Halo guys, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya. Kembali lagi bersama Mimin di channel Dan Film 21. Untuk kali ini, Mimin bakalan bahas alur film Perfect World episode 9. Oke, sebelum Mimin bahas filmnya, ada info penting nih guys. Mimin bakalan adakan giveaway di 3000 subscribe khusus untuk 3 orang pemenang. Syaratnya, kalian dukung terus channel ini dengan cara tonton videonya sampai habis. Setelah itu, like videonya, lalu komen yang baik-baik ya. Bagi yang belum subscribe, wajib subscribe ya. Kalau sudah paham, Mimin bahas sedikit di episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, si Hao dan klan Yu saling memperebutkan air sejati. Dan pada akhirnya, si Hao lah yang berhasil mendapatkan air sejati itu. Lalu, si Hao bergegas pergi, dan klan Yu mencoba mengejar si Hao. Xiao Tian tidak pernah menyuruh si Hao untuk menelan air sejati Taiyi dengan mulutnya. Lalu, Xiao Tian menyuruh si Hao memuntahkan air sejati Taiyi, dan si Hao pun berusaha memuntahkan air sejati Taiyi. Ternyata sudah sampai masuk ke tulangnya, dan akhirnya si Hao pun berhasil memperbaiki kerusakan di dalam tulangnya akibat air sejati Taiyi. Tulang tertinggi milik si Hao pun akan sembuh sesuai prediksi dewa. Dan akhirnya dia pun berhasil membuka jalan surgawi ke-8. Dan tiba-tiba klan Yu kembali menyerang. Next scene episode 9. Klan Yu masih menyerang si Hao untuk mendapatkan kembali air sejati Taiyi dari tangannya. Si Hao sangat kuat sehingga membuat klan Yu harus menambahkan kekuatan mereka untuk menghadapinya. Namun, kekuatan yang mereka tambahkan masih belum juga bisa mengalahkan si Hao. Kekuatan si Hao justru membuat 2 orang dari klan Yu berakhir. Si Hao terkulai lemah setelah berhasil mengalahkan klan Yu. Xiao Tian datang menyelamatkan si Hao. Dia terkejut melihat bahwa klan Yu sudah tidak ada. Mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat pertarungan. Keduanya akan menuju Taman Baikao, tapi sebelumnya mereka harus pergi ke reruntuhan terlarang terlebih dahulu karena pedang si Hao tertinggal di sana. Akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Di sana banyak binatang buas yang akan menyerang manusia, tapi si Hao tidak takut. Si Hao mulai menyerang salah satu binatang buas tersebut. Manusia yang ada di sana terkejut dengan kekuatan si Hao. Pimpinan binatang buas pun terkejut, tapi tidak cukup aneh karena si Hao merupakan murid dari Paviliun Butian. Mendengar nama Paviliun Butian, naga buas pun kembali teringat bahwa dia pernah terluka karena perbuatan si Hao. Sementara itu, ternyata salah satu dari binatang buas di sana ternyata adik si Hao. Naga buas mulai menyerang si Hao. Mereka pun terlibat pertarungan. Melihat si Hao berhasil mendapatkan senjatanya, naga itu pun semakin marah dan menyerang si Hao dengan membabi buta. Dia melilit si Hao, kemudian memakan dan menelannya hidup-hidup. Namun, si Hao tak tinggal diam. Dia menyerang naga tersebut sehingga dia berhasil keluar dari perut naga dan naga tersebut mati. Pemimpin reruntuhan terlarang bersumpah akan mengganggu hidup si Hao. Si Hao menyiapkan satu panci penuh bumbu sup untuk membuat sup naga. Para binatang buas sudah menunggu dengan tidak sabar. Mereka sampai meneteskan air liurnya. Si Hao bertanya kepada sang adik mengapa dia masih ada di sekitar si Hao. Si Hao ingin dia mencari harta karun di reruntuhan terlarang. Sang adik berkata bahwa di reruntuhan terlarang memang banyak harta karun, tapi mereka tidak boleh diganggu. Jika mereka diganggu, maka mereka akan berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk gelombang roh dan akan membunuh siapapun yang masuk ke reruntuhan terlarang.
Hal ini sudah terjadi kepada orang-orang yang berani memasuki gelombang roh lebih awal. Mereka semua mati. Saat ini orang-orang sedang menunggu gelombang roh berakhir untuk memasukinya agar lebih aman. Si Hao berpikir bahwa pedang Pak Tua Hantu memang benar-benar ada di dalam sana. Dia menyuruh para binatang buas makan malam. Kemudian mereka akan mencari pedang tersebut. Mereka makan dengan lahap sampai berakhir lemas karena terlalu kenyang. Da Hong masih memakan supnya. Dia tidak mau menyisakannya sedikit pun. Tiba-tiba, gelombang roh itu menghilang. Para binatang buas berlarian menuju ke sana. Begitu juga dengan si Hao, Xiao Tian, dan Da Hong. Mereka langsung menuju ke sana tanpa berpikir panjang lagi. Ternyata banyak yang mengincar harta karun dari reruntuhan terlarang. Tapi faktanya, harta karun itu akan terus bersembunyi dan menghilang sehingga tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Si Hao masih mencari di mana pedang Pak Tua Hantu itu disembunyikan. Sementara itu, Da Hong terus mengejar harta karun yang diinginkannya. Para binatang buas, Xiao Tian, dan semua orang sibuk mencari harta karun yang mereka inginkan. Tulang tertinggi si Hao tiba-tiba bereaksi. Ternyata ada satu benda yang tampaknya sangat tertarik dengan tulang tertinggi miliknya. Dia pun terus mengejar benda tersebut. Benda tersebut tiba-tiba berubah menjadi api fonik. Si Hao kemudian teringat dengan perkataan leluhurmu tentang api fonik. Api fonik yang dimaksud adalah api fonik bumi. Si Hao berlari mengejar pagoda kecil. Dia sangat menginginkannya dan pagoda itu harus menjadi miliknya. Si Hao terhempas. Pagoda kecil tersebut memakan api fonik bumi. Hal itu membuat si Hao semakin tertarik dengan pagoda kecil tersebut dan terus berusaha menangkapnya. Si Hao kembali terhempas, tapi dia tidak putus asa dan semakin bertekad untuk menangkap pagoda kecil tersebut. Tiba-tiba kucing besar datang menyerang si Hao, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil harta karun itu. Si Hao tidak tinggal diam. Dia berusaha mencegah kucing besar mengambil harta karunnya. Kucing besar pun terus melancarkan serangan kepada si Hao. Orang-orang Taigu suruhan kucing besar semuanya terhempas, sehingga kucing besar langsung turun tangan untuk mengambil pagoda kecil tersebut. Namun pagoda kecil tersebut ternyata sangat kuat. Tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Dia pun menghilang. Oke guys, sampai di sini dulu episode kali ini ya. Apakah si Hao nantinya akan berhasil mendapatkan pagoda kecil itu? Ataukah si kucing besar yang akan mendapatkannya? Bagaimana juga nasib pedang Pak Tua Hantu? Akankah si Hao mendapatkannya? Sabar dulu ya guys, kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Sampai jumpa!